Kamu memberi aku 1 hari. Jika kakekmu tidak menghubungiku pada hari ini, maka aku akan bertanya padanya. Bagaimanapun, aku akan membiarkan dia menyetujui aku untuk kembali ke rumah. Saat ini Jeffy benar-benar ingin memarahi ayahnya dengan marah. Namun, setelah menenangkan diri, dia juga mengerti bahwa perkataan ayah bukanlah tanpa alasan. Sebaliknya, ayah memang sengaja, tapi dia agak terlalu impulsif. Memikirkan hal ini, dia berbisik, "Ayah, aku tahu kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan menelepon kakek sebentar, dan aku akan berkomunikasi denganmu lagi jika sesuatu terjadi." Zain segera bersenandung dan berkata, "Jangan menelepon kakekmu malam ini. Kurasa dia seharusnya merencanakan bagaimana menemukan ibumu dan adikmu sekarang. Jangan ganggu dia. Bicarakan tentang itu besok." Saat dia berbicara, ponselnya tiba-tiba muncul sebagai pengingat bahwa ada panggilan lain masuk, dan dia berseru, "Kakekmu memanggilku." Setelah menerima telepon dari Chen, Zain merasa itu masuk akal dan di luar. Dia meyakinkan putranya beberapa patah kata dengan cepat, mengakhiri panggilan telepon, menerima panggilan Chen, dan tidak sabar untuk mengetahui niatnya. Begitu telepon terhubung, Zain berkata dengan gugup, "Ayah kamu, kenapa kamu meneleponku begitu terlambat?" Chen menghela nafas di sisi lain telepon dan berkata, "Hei, Zain, ayah menelepon untuk meminta maaf padamu." Saat dia berkata, dia bertanya, "Kamu sudah menonton video yang beredar di internet?" Zain berkata dengan jujur, "Ya, ayah, aku melihatnya." Begitu kata-katanya jatuh, Ain dengan cepat menambahkan, "Ayah, aku tahu kamu pasti memiliki beberapa pendapat tentang Lina, tapi aku yakin kamu tidak akan memiliki niat buruk terhadap Ayu, Sindong dan Surya. Mereka pasti dipaksa oleh orang lain, jadi mereka berbicara seperti itu dalam video dan memercikkan air kotor padamu." Kata-kata Zain langsung menyentuh hati Chen dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putra tertuanya, saat ini, bisa begitu rasional dan objektif, dan dia bahkan mematahkan kebenaran tentang apa yang paling ingin dia ucapkan di dalam hatinya. Kebenaran dari masalah ini adalah, aku adalah bajingan yang benar-benar tidak pernah berpikir untuk membunuh cucu perempuanku sendiri. Aku hanya ingin membunuh Lina, namun, bersama dengan Sindong dan putraku sendiri, keduanya memvonis aku atas kejahatan dalam video tersebut, dan mencampakkan semua dakwaan hitam dan tuduhan yang tidak perlu kepadaku sendirian, dan dilihat oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh negeri. Dan aku tidak bisa berdebat dengan mereka. Emosi manusia begitu halus. Sekalipun mereka cukup berprasangka buruk terhadap seseorang ketika mereka tidak dipahami oleh siapapun dan hanya orang ini yang dapat memahaminya, sikap mereka terhadapnya pasti akan mengalami perubahan 180 derajat. Karena dia satu-satunya belahan jiwamu. Chen merasa seperti ini saat ini. Tanpa diduga, tidak mungkin untuk memahami bahwa putra sulungnya akan membongkar rahasia dengan satu kata, yang tidak hanya menggugahnya tetapi juga membuatnya sedikit terkejut. Kata-kata Zain sebenarnya disengaja. Dia sebenarnya sangat membenci Chen di dalam hatinya, karena meskipun masalah Ayu bukan disebabkan oleh tuan tua itu, tapi kasus Raya tidak bisa dialihkan. Apalagi Zat sendirilah yang diikat di bak sampah dan dilempar ke Australia, yang juga dilakukan oleh tuan tua itu sendiri. Dalam hal ini, kebencian Zain padanya tidak pernah berkurang sama sekali. Tapi dia masih dengan cerdik menyembunyikan semua emosi negatif, dan sejak awal mengungkapkan pemahaman yang lengkap tentang lelaki tua itu, dan kali ini dia memenangkan hati lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Zain, kamu mengenalku, Ayu adalah cucu favoritku. Bagaimana aku bisa kejam padanya?" Orang luar benar-benar bingung. Mereka hanya mendengarkan framing penjahat. Saat dia berkata, dia buru-buru berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ada begitu banyak insiden besar yang terjadi di rumah sekarang satu demi satu.
Kamu tidak bisa tinggal sendirian di Australia dan menikmati keberuntungan. Kembalilah dan bantu ayah mengatasi kesulitan." Ketika Zain mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, ekspresinya bahkan lebih jelek daripada makan tai. Orang tua itu punya rencana busuk. Jelas dia mengirim aku ke Australia, dan kemudian menempatkan aku sebagai tahanan rumah dengan menyamar. Dan sekarang dia membutuhkan aku untuk kembali membantu. Dia bahkan mengatakan bahwa aku sekarang di Australia untuk menikmati keberuntungan, dan aku memiliki berkah sialan di tempat kumuh ini. Meskipun dia berpikir demikian, Zain segera mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, "Ayah, maafkan aku benar-benar telah diampuni selama ini. Jika kamu membutuhkanku untuk kembali dan membantu, maka aku akan siap membantumu kapan saja." Zain ingin kembali, tetapi dia tidak bisa langsung mengatakannya. Jadi dia berkata, "Jika kamu membutuhkanku, maka aku akan berangkat." Bahkan jika lelaki tua itu mengatakannya untuk tujuan ini, dia harus meletakkan inisiatif di tangan lelaki tua itu, dan akhirnya mengucapkan satu kalimat lagi, selalu menunggu pengiriman lelaki tua itu. Dengan cara ini, di satu sisi, tampak bahwa dia sangat menghormati lelaki tua itu, dan di sisi lain, dia tampak rendah hati di depan lelaki tua itu. Dengan cara ini, juga dapat mengurangi pertahanan hati lelaki tua itu untuk dirinya sendiri. Mendengar ini, lelaki tua itu merasa segar, dan buru-buru berkata, "Baiklah, biarkan aku menyiapkan pesawat untuk pulang dari Australia, jadi kamu bisa kembali secepat mungkin." Setelah berbicara, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, aku juga berencana untuk meninggalkan Surabaya sementara waktu, dan dengan secepat mungkin dan pergi ke Bandung untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Jika tidak, polisi dan keluarga Hadid mungkin akan datang ke pintu sebelum fajar. Ini pasti akan menjadi masalah besar." Zain Sucipto buru-buru bertanya, "Ayah, mengapa kamu akan meninggalkan Surabaya? Bagaimana kasus ini selanjutnya?" Chen Sucipto berkata, "Aku berencana untuk pergi ke Bandung. Ada beberapa properti kami dan manor besar. Aku ingin pergi ke sana dulu dan diam. Selain itu juga lebih dekat ke Jakarta, jadi lebih nyaman bagiku untuk mengambil alih komando." Zain Sucipto bertanya, "Ayah, lalu haruskah aku pergi ke Surabaya atau ke Bandung?" "Terbanglah ke Bandung." Chen Sucipto berkata, "Aku tutup teleponnya dulu dan langsung pergi ke bandara dengan helikopter. Aku bisa sampai ke Bandung dalam waktu sekitar 3 jam. Kamu akan terbang langsung ke Bandung. Aku akan menunggumu di sana." "Baik." Zain langsung berkata, "Kalau begitu aku akan bersiap." Chen membuka mulutnya dan berkata, "Zain, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan untuk ayah. Kamu tidak boleh menyalahkanku, terutama urusan Lina Hadid. Ayah juga tidak berdaya untuk mempertimbangkan reputasi keluarga Sucipto." Zain berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, ayah. Aku mengerti kamu 100% dalam hal ini." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian berkata, "Katakan padaku, Lina, wanita ini tidak pernah melupakan Cahya di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia dan aku belum bercerai. Jadi dia lari ke Jakarta untuk membeli rumah Cahya. Ketika rumah semakin kecil, itu mengenai harga diri Zainku. Ketika lebih besar, itu mengenai wajah seluruh keluarga Sucipto. Bahkan jika kamu tidak ingin menyelesaikan masalah ini, begitu aku kembali, aku tidak akan membiarkan dia pergi." Setelah mendengar ini, Chen berkata dengan sangat puas, "Zain, kamu dapat memiliki pengetahuan ini. Aku sangat senang kamu adalah putra dari keluarga Sucipto. Dalam menghadapi hal-hal besar, kamu bisa melihat lebih jelas daripada orang biasa." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.